Hai, jumpa lagi dengan saya Sonzarni. Kita lanjutkan praktikum kita, implementasi firewall di Mikrotik. Saya sangat berharap sebelum melanjutkan video tutorial ini, sebaiknya Anda telah menonton video tutorial bagian 1 dan 2-nya. Nah, di bagian 3 ini kita akan mempraktikkan pertama memblokir situs, yang kedua memblokir situs pada waktu tertentu. File yang sedang dibuka sekarang ini adalah file yang dipakai di video implementasi firewall bagian 2. On-kan router Mikrotiknya, klik kanan, Start. Jalankan konsolnya, double klik di ikonnya. Router Mikrotiknya telah dikonfigurasi sebagai internet gateway sebelumnya. Coba kita lihat. IP address print untuk melihat IP address. IP root print untuk melihat gateway-nya. IP DNS print untuk melihat konfigurasi DNS. IP firewall NAT print untuk melihat konfigurasi NAT-nya. Oke, kita coba tes ping. Ctrl C, batalkan. Ping ke IP public. Ctrl C. Ping ke domain. Oke, Ctrl C. Untuk konfigurasi firewall blokir situs di Mikrotik, saya menggunakan Winbox nantinya. Saya telah men-setting di virtual machine JNS3 dan komputer yang digunakan ini bagaimana membuat agar komputer kita bisa menjalankan Winbox untuk meremote router Mikrotik yang ada di dalam JNS3 VM dapat dilihat di video tutorial remote Mikrotik dengan Winbox di JNS3 VM. Penyetingan agar Winbox bisa meremote router Mikrotik di JNS3 VM harus kita lakukan setiap komputer yang kita gunakan telah di-off-kan atau dimatikan. Karena settingan tersebut akan hilang jika komputer di-off-kan. Artinya settingan tersebut tidak tersimpan. Baik settingan yang di virtual machine JNS3 maupun settingan static root di komputer kita. Oke, kita lanjut. Kita ke JNS3 VM kembali. Kita on-kan PC Firefox. Klik kanan, Start. Double klik untuk membuka konsolnya. Nah, ini dia tampilan PC Firefox kita. Cek dulu konfigurasi IP address-nya di terminal. Klik. Karena PC Firefox ini menggunakan Linux sebagai sistem operasinya, maka untuk mencek konfigurasi IP address perintahnya adalah ifconfig. Enter. Ada konfigurasi IP address-nya, kita coba tes koneksi ke gateway dan juga ke internet. Ping 192.168.70.254. Enter. Ctrl C untuk membatalkan. Kita coba ping ke IP public. Enter. Oke, sudah bisa koneksi. Ctrl C. Kita coba ping domain. Enter. Oke, Ctrl C. Terlihat PC Firefox telah koneksi ke internet. Kita coba buka situs di browser Firefox. Kita coba buka situs yang lain, contoh di sini tiklancangkuning.org. Enter. Oke, berarti PC virtual kita telah bisa koneksi ke internet. Kita akan membahas bagaimana memblokir agar situs ini tidak bisa dibuka oleh si user. Situs ini bisa dibuka karena kita belum melakukan konfigurasi untuk memblokir di router Mikrotik. Nah, sekarang kita akan coba melakukan konfigurasi firewall untuk memblokir situs tiklancangkuning.org tersebut. Kita buka Winbox.
ketikkan IP address dari router Mikrotik. Kita coba lihat IP addressnya dulu. Nah, ini dia IP addressnya 122.247. Klik connect. Nah, sekarang kita telah berada di dalam router Mikrotik. Kita akan meremote router Mikrotik tersebut menggunakan Winbox. Pilih menu IP Firewall. Ini adalah rule yang dibuat pada video tutorial implementasi firewall bagian 1. Kita disable aja semua. Ctrl A. Klik icon silang ini untuk mendisable-nya. Kita tambah filter rule baru. Klik tambah. Chain-nya forward karena paket akan melewati router Mikrotik menuju ke internet. Di baris src address ini kita kosongkan saja. Artinya paket dari mana saja yang menuju ke situs tik.lancangkuning.org akan diblok. Jika diisi, misalkan network address-nya 192.168.60.0/24, itu artinya paket yang berasal dari network address tersebut akan diblok. Jika paket berasal dari network yang lain, tidak akan diblok. Nah, karena kita tidak membatasi dari mana saja sumbernya, jadi kita kosongkan saja. Lalu yang kita isi adalah di baris protokol ini. Pilih TCP. Kenapa? Karena protokol transport untuk HTTPS adalah TCP. Untuk destinasi portnya 443. Karena port untuk HTTPS adalah 443. Kita klik Advanced. Lalu di TLS host. Di baris ini kita ketikkan domain dari situs yang akan kita blokir. Contohnya tadi adalah tik.lancangkuning.org. Di depannya kita tambahkan bintang. Lalu domainnya tik.lancangkuning.org. Lalu diakhiri dengan bintang juga. Bintang di awal dan di akhir ini maksudnya adalah semua situs yang ada kata tik.lancangkuning.org-nya akan diblok. Misal jika ingin memblok youtube.com, tinggal diganti tik.lancangkuning.org ini dengan youtube.com. Parameter TLS host ini ada sejak router OS versi 6.41. Lalu klik action. Actionnya drop. Klik OK. Ini hasil konfigurasinya. Chain-nya forward, protokolnya TCP, destination portnya 443 untuk port dari HTTPS, actionnya di drop. Nah, sementara kita lihat di advance ada nama situs yang akan kita drop atau kita blok. Oke, kita tes, kita ke klien Firefox, kita refresh saja. Untuk meyakinkan kita buka tab baru, kita ulang lagi. Enter. Oke, terlihat bahwa situs tik.lancangkuning.org telah bisa diblok oleh router Mikrotik kita. Kita coba lepas, kita disable, kita refresh. Oke, terbuka dia karena rule-nya tidak kita aktifkan. Kita buat rule berikutnya. Kali ini selain diblok, kita juga ingin agar IP address dari komputer yang membuka situs tersebut dicatat di router Mikrotik. Kali ini yang kita blok adalah situs mikrotik.com. Buat baru, tambahkan di general, masih chain forward, protokol TCP, destination portnya 443. Lalu di advance, tambahkan di TLS host, bintang, mikrotik.com, bintang. Lalu actionnya kita drop. Bedanya dengan rule sebelumnya adalah kita ingin komputer yang buka situs
mikrotik.com tercatat IP addressnya di Mikrotik. Log ini kita enablekan dengan cara mengklik di kotaknya, maka akan muncul simbol centang. Nah, di log prefix kita tambahkan, kita beri nama aksi untuk log ini. Nah, contoh log prefixnya adalah browsing ke mikrotik.com. Klik OK. Ini rule yang baru kita buat tadi. Kita tes, kita coba buka situs mikrotik.com. Hasil log atau pencatatannya bisa dilihat di menu log pada Winbox. Klik log, klik freeze agar lognya terhenti. Nah, kita lihat, perbesar dulu, kita lihat. Nah, ini dia log atau catatannya. Ada browsing ke mikrotik.com dari komputer dengan alamatnya 192.168.71. Oke, demikian tadi praktikum kita yang pertama. Kita lanjut praktikum kita yang kedua, yaitu memblokir situs pada waktu tertentu. Kita akan memblokir situs linux.com dari hari Senin sampai Jumat, dari pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Sebelum kita membuat rule filter firewall-nya, kita harus aktifkan fitur Network Time Protocol pada router Mikrotik kita. Tujuannya agar waktu dari router Mikrotik kita sesuai dengan waktu atau jam yang sebenarnya, agar konfigurasi blokir pada waktu tertentu berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Kita coba lihat waktu atau jam dari router Mikrotik kita di menu Sistem, Clock. Terlihat waktunya pukul 4:08. Padahal saat saya merekam video tutorial ini, waktu menunjukkan pukul 11:09. Agar waktu atau jam di router Mikrotik ini sesuai dengan waktu atau jam yang sebenarnya, kita ubah time zone name-nya. Kita pilih Asia Jakarta. Oke, nah sekarang waktunya telah sama. Sudah pukul 11 pagi, sama dengan komputer saya. Cukup itu saja yang kita konfigurasi? Jawabnya tidak, karena router Mikrotik tidak memiliki baterai internal. Maka konfigurasi waktu akan kacau setiap router mengalami restart. Jika kita menggunakan komputer sebagai router Mikrotik, tentu bukan sebuah masalah, karena di motherboard komputer sudah terpasang baterai yang dapat mempertahankan konfigurasi waktu. Nah, untuk menghindari ketidakakuratan konfigurasi waktu ini, maka pada router Mikrotik perlu dikonfigurasi Network Time Protocol atau disingkat dengan NTP. Router Mikrotik perlu mengetahui NTP server yang ada di internet dan akan berusaha menyesuaikan dengan konfigurasi waktu yang ada di NTP server tersebut. Untuk sinkronisasi konfigurasi waktu pada router Mikrotik, kita dapat menggunakan NTP server untuk Indonesia. Kita coba googling. Ketikkan NTP server Indonesia. Ini dia. Klik di sini. Nah, ini dia domain NTP server untuk Indonesia. Oke, kita kembali ke Winbox. Ini kita tutup. Kita tutup dulu. Di sistem ada SNTP client, klik di sana, klik di kotak enable ini, artinya kita aktifkan. Lalu di primary NTP server kita ketikkan domain dari NTP server Indonesia tadi, yaitu id.pool.ntp.org. id.pool.ntp.org. Klik apply. Nah, sekarang router Mikrotik kita telah tersambung ke primary NTP server, alamatnya yang ini. Klik OK. Fitur SNTP client, singkatan dari Simple Network Time Protocol, digunakan untuk memfungsikan router sebagai NTP client. Saat menyala, router akan otomatis melakukan sinkronisasi waktu terhadap NTP server yang ditunjuk.
sehingga pengaturan waktu akan tetap update. Kita lanjut mengkonfigurasi firewall dengan rencana kita tadi, yaitu memblokir berdasarkan waktu tertentu. Situs yang diblokir adalah linux.com dari pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore dari hari Senin sampai Jumat. Kembali ke filter firewall, di filter rule tambahkan chainnya data forward, protokol TCP, destinasi port 443, di TLS host kita ketikkan bintang linux.com bintang. Lalu untuk pengaturan waktunya di ekstra, ada di situ parameter time, aktifkan. Dimulai dari pukul 8, maka ini kita ganti menjadi 8. Ini jam, ini untuk menit, dan ini untuk detik. 1D ini kita hapus saja. Kita ketikkan di sini 16, berarti pukul 4 sore. Kalau tercentang semua, ini artinya dari hari Sabtu sampai ke hari Ahad atau hari Minggu. Nah, sementara planning kita yang diblokir itu dari hari Jumat, Friday, sampai ke Senin, Monday. Maka centang di Saturday dan Sunday ini kita hilangkan. Untuk contoh sekarang hari Kamis, saya hilangkan centangnya agar tidak diblokir. Jadi pemblokiran hanya pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Actionnya drop. Lalu saya aktifkan lognya untuk dicatat. Kasih prefix lognya browsing ke linux.com. Oke. Ini role yang baru kita buat. Kenapa muncul inactive time? Karena hari saya membuat video tutorial ini adalah hari Kamis, yang tidak termasuk dalam rule yang dibuat. Jadi rule ini belum berlaku. Termasuk juga jika waktu atau jam real tidak termasuk dalam rule ini. Misalkan kita melihat tabel filter rule ini sebelum pukul 8 atau lewat dari pukul 4 sore, rule-nya akan inaktif. Kalau rule-nya inaktif, artinya pemblokiran tidak terjadi. Tapi jika kita melihat tabel filter rule ini di hari atau jam yang sesuai dengan aturan yang dibuat, maka informasi inaktif ini akan hilang. Buka kembali filter rule-nya, lalu di ekstra, saya tambahkan centang di hari Kamis ini. Oke, informasi inaktif tadi telah hilang. Ini artinya pemblokiran situs untuk linux.com bisa terjadi. Kita tes, kita coba buka linux.com. Oke, ini tampilan dari situs linux.com yang diblok. Sekarang kita coba blokirnya, kita lepaskan. Rule-nya menjadi inaktif, kita coba akan kembali. Try again. Nah, sekarang situs linux.com bisa kita buka. Kenapa? Karena rule-nya adalah inaktif. Memblok situs selain menggunakan parameter TLS host, kita juga bisa menggunakan layer 7 protokol. Untuk layer 7 protokol kita akan bahas pada video tutorial berikutnya. Oke, demikian tadi praktikum kita tentang pemblokiran situs menggunakan router mikrotik. Cukup sekian, sampai jumpa di video tutorial firewall bagian keempat. Terima kasih.